biar semangatnya masih pagi terus ya. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Mas Daidan. Nah, saya dari kelompok 6 yaitu kelompok Satset. Ya, di mana kami akan menunjukkan suatu permainan baru nih teman-teman. Nah, ada permainan baru yang dinamakan kayu sakti. Wow. Ada kayu sakti di sini untuk apa kayu ini kira-kira? Nah, di sini sudah ada dua kelompok ya. Kelompok Lazarus sama Gadis. Oke. Sudah ada kelompok Lazarus sama Gadis. Nanti akan bertanding, akan bermain outdoor, yaitu memindahkan bola dengan kayu sakti ini. Memindahkan bola dengan kayu sakti. Oke, bagaimana caranya? Nah, ini teman-teman kelompok Lazarus sama Gadis, kami kasih kebebasan untuk teman-teman membuat trik bagaimana cara memindahkan bola tersebut dari start ke garis finish. Jadi sekali lagi kami beri kebebasan kepada teman-teman untuk membuat trik-trik yang baru bagaimana cara memindahkan bola dari start ke garis finish. Nah, menggunakan kayu sakti ini. Dan satu hal lagi, bolanya nanti dimasukkan ke dalam gelas. Harus masuk ke dalam gelas tanpa disentuh oleh tangan. Ingat, yang menyentuh bola hanya orang pertama yang mengambil bola. Oh, boleh. Peraturannya adalah memakai kayu sakti ini. Oke. Bisa dipahami? Oke. Berikan trik-trik yang baru agar kita lebih bebas lagi ya. Nah, agar kita lebih bebas lagi dan menyenangkan. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Oke, startnya dicari ya. Oke. Ya, 77. Iya. Nanti bagaimana caranya? Bebas saja. Berikan trik-trik yang baru. Kan mau balas basahan. Oke, bergantian ya, semuanya bisa main ya. Sehabis bolanya sampai habis seperti itu ya. Bolanya juga aja ya. Satu orang satu kayu ya. Ayo kita Oh, bolanya satu saja sih. Satu orang Oke, satu. kayunya bisa terpakai semua. Satu orang satu kayu. Satu orang satu kayu. Satu orang satu kayu. Dia buat satu. Itu lo megang dua nggak boleh. Lagi kayak gitu. Iya. Yuk, Satset, ayo buruan. Ayo. Ayo menang banget. Satu, dua, tiga. Yes. Yuk. Tutup ya. Balik nih. Ulang. Ayo. Harus ulangi dari awal. Kalau ada trik kedua nanti bisa ke permainan kedua. Dan yang bawahnya harus ini. Oke, ini trik pertama dari kelompok Danjus. Oke, ingat bola tidak boleh dipegang. Bola tidak boleh dipegang. Oke. Apakah ada trik baru? Itu cara namanya. Silakan. Itu Ada yang bawah ya. Yang ini yuk kelompok. Bola kan nggak boleh dipegang. Oke, kelompok asal Danjus ada estafet bola ya. Saling memindahkan dari kayu satu ke kayu yang lain. Oke, kelompok Lazarus membuat jembatan. Oke, kelompok Lazarus membuat jembatan. Kelompok Danjus masih estafet. Oke. Yang pertama Danjus mau coba lagi dengan trik yang baru.
Jangan lupa. Oke. Pokoknya golku menang. Oke, just apakah sudah cukup satu saja, satu trik saja? Oke, ya. Oke, terima kasih untuk Mas dan tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan kembali kelompok main game, tapi yang presentasi silakan tetap di depan. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Anting jijik banget. Terima kasih Mas Jul. Oke, mohon perhatian teman-teman. Saya mau tanya ke kelompok yang main game. Kira-kira tadi bingung nggak mainnya? Dibebasin. Jadi malah bingung. Berkreativitas teman. Oke. Mungkin sebelum kita kesini lebih dalam ya, saya lebih ada dua hal untuk kelompok Satset. Yang pertama ini kelompok Satset bagusnya adalah dia itu dengan alat yang ada, dia itu ingin menciptakan game yang berbeda. Tapi di lain hal, di lain sisi, dengan game seperti ini tadi, alatnya ini dipaksakan, betul nggak? Itu mungkin pembelajarannya itu. Terus, nah ini saya pengen lebih ke briefingnya tadi sih mas. Kenapa sih kok teknisnya itu dibebaskan? Nah, mungkin dari rencana kegiatan itu mungkin debriefnya itu lebih kemana? Terima kasih. Jadi sebenarnya di awal kita juga sharing, Problem tadi solving. kita sempat adu argumen juga ke teman-teman satu kelompok. Awalnya itu akan kita jadikan jembatan bola. Jadi model teknik kedua dari kelompok les-les. Jadi modelnya kayaknya dibuat seperti pralon lah. Nah, kemudian itu. Cuman kemudian kita bertanya lagi, apakah ini aturannya harus dari kita atau memang harus dari peserta? Makanya kan sempat tadi ada yang bertanya, harus katanya diizinkan untuk bebas, maka kita ambil plan B yang memang tadi kita juga adu argumen, sehingga memang kita sengaja untuk kali ini membebaskan peserta untuk berekspresi dan mencari kreativitas game baru. Intinya di situ. Jadi untuk tujuannya adalah untuk ya tadi menggunakan alat yang biasanya dengan cara yang luar biasa. Tujuannya goalnya adalah seperti itu. Goalnya adalah menggunakan alat yang biasa dengan cara yang luar biasa. Nah, ini debrief untuk para fasilitator atau untuk peserta? Fasilitator. Nah, padahal kita melakukan program itu kan untuk peserta, betul ya? Nah, itu. Oke, monggo. Tadi kan sebenarnya satu komando jembatan ya. Kita kan juga melihat orang yang memainkan. Memang betul kalau anak SD mesti kita ambil yang jembatan. Ini yang kita mainkan adalah para master game. Kita juga menantang kreativitas dari peserta. Misal tadi kita nggak kasih tahu nih alatnya gimana. Nah ada yang pinter, dia bisa mukul gini satu kali tepat sasaran ya nggak masalah. Tapi tidak ada kerja kelompoknya, di mana dia harus bermain kelompok. Nah dan dengan itu, dengan aturan yang ada, dia harus berkreatif bagaimana caranya. Yang jelas tidak melanggar aturan tersebut. Jadi kreativitas itu tergantung dari kelompok masing-masing untuk memancing kreativitas mereka. Oke. Berarti kan dari kelompok Satset arahnya itu kan value yang pengen diangkat kreativitas, betul ya? Nah, ini mungkin saran aja sih. Kalau kita memang arahnya ke kreativitas, coba cari game yang lain yang memang bisa menggali kreativitas, bukan
ini bukan masalah salah benar ya, tapi kayaknya kok kurang pas ketika kita harusnya ini game biasanya dipakai ini, tapi kita paksakan untuk yang game yang lain. Tapi kalau memang misalkan contoh nih, sport nanti itu kelompok apa itu beda, mungkin gamenya beda, pakai game apa mas? Ya, gamenya apa? Apa? Nakajai. Intinya kayaknya kalau nggak salah itu memindahkan dari orang dari dua sisi ya mas ya. Nah itu bisa dipakai game kayak gitu. Mungkin ada lagi yang namanya coklat river atau di tempat lain mungkin rawa beracun untuk menyeberang. Bisa. Itu macam-macam game alat yang sama, tapi kan tidak terkesan memaksakan alat. Itu sih, mungkin seperti kayak itu. Terus mungkin untuk debriefnya juga sih, kalau tadi dengan dibebaskan, berarti kan teman-teman benar-benar memang dari game ini itu debriefnya akan liar, value-nya akan liar, tidak ada frame untuk yang membatasinya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan mas Wala? Baik, motif yang terakhir disampaikan Mas Karat tentang value-nya akan lihat. Jadi kita bikin game itu, pertama kan harusnya memang kita tahu dulu value yang akan kita sampaikan apa. Value yang kita sampaikan apa. Kemudian setelah value yang kita sampaikan itu kita tahu, objek itu kegiatannya itu bagaimana. Kan? Objek kegiatannya adalah memindahkan bola dari sisi start ke sisi finish. Nah, setelah ada objek itu kembali kegiatan atau target, aturan main. Kenapa aturan main itu harus ada, bukan dibiarkan ya, harus ada. Karena ini yang akan menjadi pedoman fasilitator terhadap batasan-batasan. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, Pak, begini boleh enggak? Mas, begini boleh enggak? Kalau seperti bagaimana ya? Kalau saya lihat tadi di sini, sebenarnya kalau mau bicara tentang teamwork, kelompok besar, itu bisa bicara 1-2 orang. Tidak perlu banyak kelompok. Saya malah berpikir, kayu sakti. Kayu sakti itu berarti kayu tak taruh belanja jalan sendiri. Betul. Ya, kalau ini nanti bicaranya kayu sakti, bisa jadi imajinasi saya kalau tadi disuruh berkreasi, imajinasi saya akan bermain membuat konstruksi rel dengan kayu itu, sehingga nanti bolanya bisa sampai sana. Nah, bola tinggal taruh ting gede set. Kalau saya bilang liar gitu, kayu sakti, berarti kayunya ngomong-ngomong wes sangat terkebak diri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita membuat nama game itu juga tidak sekedar ambil sewu kasih nama, tapi nama itu harus punya macam apa ya? Keterkaitan. Nah, saya punya nama Escape from Alcatraz, keluar dari penjara Alcatraz. Alcatraz itu adalah penjara yang paling ketat di dunia. Nama gamenya Escape from Alcatraz. Targetnya adalah membebaskan seluruh penjara dari tahanan dan penjara ke aturan banyak sampai. Jadi jangan sampai kayu sakti malah berpikirnya kalau kayu itu sakti bisa dijual uang juga, gitu ya. Jadi penting ketika kita mau bikin, teman-teman menjadi evaluasi juga ketika kita mau bikin nama game, misalkan nama itu punya korelasi dengan budget. Kemudian aturan itu harus ada, karena itu yang akan memberi batasan ruang lingkup apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu mungkin gini mas, tadi ada dari teman-temannya yang tanya ke saya, mas aturan main itu bisa dibebasin enggak? Saja bisa, selama teman-teman siap dengan konsekuensinya. Karena apa? Ketika dibebaskan, itu dinamika yang pasti akan liar karena itu.
Yang kedua, berarti kita debriefnya mau dibawa kemana, kita harus siap dengan itu. Kalau teman-teman sudah bisa itu, nggak apa-apa. Jadi, ya itu masalah pengembangan sih. Terus kayak itu tadi, saya malah lebih tertarik di game balon ini kan biasanya buat jembatan. Itu kalau boleh tahu teknisnya gimana mas? Biasanya. Oh, ini agrotelo. 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 Biasanya Nanti beli gelang cetot. satu orang dipegang oleh dua orang dalam posisi berdiri atau jongkok tergantung pesertanya. Kemudian ada orang yang melewati beberapa jembatan. Ketika belum sampai finish maka jembatan ini harus nyambung ke depan. Biasanya seperti itu. Value-nya apa mas kira-kira? Kalau misalkan teman-teman boleh kasih masukan juga dengan kayak seperti ini tadi. Jadi prinsipnya satu kelompok mendapatkan 4 balok, satu orang sebagai penyeberang. Itu tugasnya adalah menyeberangkan dari sini sampai ke finish. Intinya seperti itu. Aturannya kalau jatuh nanti harus diulang dari awal misalkan. Kira-kira value-nya apa? Untuk diangkat di duplicate. Kalau yang pengen yang awet itu di sana nih, kalau ada tidak awet, belinya yang mentah. Nanti tinggal digoreng. Ya. Tapi harus disimpan dulu. Kalau yang awet itu yang Kemudian ya strategi dan leadership juga. Oke, itu kan yang sering biasanya gitu ya mas. Ya, kalau biasanya kami dan teman-teman itu lebih bedanya itu begini. Dari alat ini tadi kita modifikasi aturan mainnya, teknisnya, tapi value-nya bisa jadi berubah. Contoh misalkan, satu kelompok mendapatkan 4 balon. Ini misalkan contoh ada 5 kelompok nih. Sampai di pit stop pertama ambil bola, 1 bola. Cuma ambil 1 bola harus dibarter dengan 1 balon. Oke, paham? Berarti kan balon jadi tersisa 3. Kemudian ada pit stop lagi, ambil bola kedua, balon ditaruh. biasanya kayak di pantai itu ya. Ada pemberhentian lagi, ambil bola, jadi tugasnya 3 bola, taruh Sana, di balon pantai lagi. itu. Berarti balon tinggal berapa? Kangen, kangen sama Tidak cukup sampai di Ada situ. pantai kalau misalnya tidak mas. Teman-teman harus balik lagi Ayo ke kalau titik pulang ke start. Banten main ke pantai. Cuma karena ini jembatan, jadi bukan berarti jembatannya yang geser. Kira-kira gimana Bukan yang bisa kemarin nggak? tsunami itu Dengan seperti itu. satu balon Iya, yang tahun 2000. apa? Orangnya bergeser kali ini yang bergeser orangnya Iya, grup band 70. Mana? orang bergeser. Itu pas kemarin baru mau pulang dari Maka yang dibidas kalau Kabupaten Kutai Timur menuju Balikpapan. Kan biasanya game ini kan nggak boleh geser mas kayunya, ya kan? Oh, pakai Ini spellingnya sedikit berbeda. Nah ini biasanya kami pakai game closing. Arahnya apa? Sinergi. Setelah kita ngomong kerjasama, leadership, komunikasi, oh alangkah baiknya kalau itu dari semua udah bisa, kita ngomong sinergi ini. Misalkan ini dari perusahaan A. Di awal itu kita ada ide. Misalkan siapa kita, jawabannya perusahaan A. Di game ini tadi, biasanya saya kasih clue-nya adalah siapa kita. Clue-nya adalah siapa kita. Jawabannya kan pasti perusahaan A. Dan itu ada yang tahu solusinya gimana jadi kita ini. pinjam kontak dari kelompok lain. Nah, jadi intinya ini bukan sekedar kompetisi per kelompok, tapi sudah jadi satu sinergi. Nah, itu kan lebih teknis skillnya hampir sama dengan kan briefing dan aturan berbeda, itu value-nya bisa berbeda juga. Makanya itu ada sini nggak ada sinyal. gitu ya. Jadi bisa digali, semua game itu bisa digali. Apalagi Yang paling kartu misalkan ini start, itu finish. Oh, saya belum pernah lihat jembatan manusia. Ini dipakai tapi jembatannya seperti ini. Ini skenario-nya misalkan rawa beracun. Mungkin kita dikasih 3 ya, kayak itu terus nanti bagian gitu. Itu kan bisa dengan alat yang sama. Terkesan tidak memaksakan alatnya gitu. Mas, mau lagi bertanya boleh ya?
Tadinya beliau sampaikan bahwa kita memang harus bebas, bahwa setiap permainan perlu bisa dibebaskan dengan syarat kita harus siap dengan konsekuensi. Contoh seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi Pak Ulfaat menyampaikan rule itu harus. Cuma itu saya tangkap itu seperti tadi Pak Ulfaat juga punya game yang dia tidak memberikan penjelasan, maka orang bisa. Maka bagaimana dengan rule-nya? Walaupun saya tidak tahu gamenya ya. Oke, juga tadi turunnya itu bisa. Ini final activity. Saya planning dulu seharian ini kita dapat apa untuk bicara tentang teamwork. Harus apa? Misalkan harus ada informasi data, harus ada perencanaan, koordinasi, sehingga dari koordinasi kita bisa memunculkan apa tugas saya dan apa tugas ini. Oke, paham? Nah, kemudian di game itu semua bikin sekarang dulu. Saya kasih amplop satu persatu. Di mana di dalam amplop itu isinya adalah informasi data, paham? Informasi data dan aturan lain. Kemudian mereka membaca. Contoh di berita pertama, Anda punya waktu membaca 30 detik untuk Anda punya waktu 30 detik untuk membaca instruksi bawah ini. 2. Setelah 30 detik, masukkan kembali kertas ke dalam amplop dan letakkan di bawah Anda. Instruksi 1 sampai 2 semuanya sama. Instruksi 3, nah ini instruksi. Satu orang kan dapat perintah begini. Kelompok Anda bertugas membuat sebuah rangka bangun seperti gambar. Tapi di sini tidak ada gambar. Orang berikutnya satu dua kan sama. Instruksi 2 adalah yang dimaksud adalah seperti itu. Orang yang berikutnya bahan ini dari berapa? Orang tersimpan di sana, bola tersimpan di sana. Dan itu saya muncul. Oke, baik. Sudah? 1, 2, 3. Buka. Oke, simpelan 3 silakan buka amplop. 1, 2, 3. Oke, masukkan kembali. Taruh. Habis itu satu. Dan di situ ada banyak seperti informasi data itu bukannya kira-kira apa? Nah, kalau di situ dia ini masih dalam bahasa Mbak, chat apa? ke nomor bisa. Chat. Jalan, artinya dia masih itu masih sendiri. Mereka kan dulu. Akan orang baik. 3283 belakangnya. Harusnya ada apa? Informasi dikumpulkan, kita suruh 3283. Hah? Kan gini doang nih. Gambar. Kasep. Penggawe ini. Ahmad Imron. Hah? Asalnya Banten. Salah 3. Ini saya bocorkan loh, Nah, saya mau berbagi nanti kalau mau, saya punya handbooknya semuanya. Presentasi yang Instagram ada nggak Mbak? Instagram. Ya, jadi kalau mau nanti silakan cari. Udah di set belum? Saya kasih. Iya ada ding nanti kedetek. Tadi kan nulisin punya aku kan? Nanti tak share. Sama. Maka itu saya susun udah 10 tahun. Hah? Jangan sampai Satu. kalau So, meh kasar apa? Halo. kecuali dari bulan musisi. 3 tahun. Sampai 3 tahun. Duh. Oh, rahasia. Ahmad Imron. Nah, jelas mas. Nah, paling atas ya. Gini mas, prinsipnya Like. Tidak ada aturan baku. Ya. Nanti Intinya kita apa, mau like aja, Le. membawa program itu Hah? kemana?
Karena kan memang biasanya kalau di kampung itu kan ada programmer itu yang membuat rangkaian kegiatan itu. Value-nya apa? Itu yang memas programmer. Hah? Jalannya Belum. apa banget tanpa Baru bisa tujuh. atau itu programmer. Itu jadi Lihat situ. besarnya itu memang dari satu orang yang Oh, besar, PG. gitu. Jurusan PAI. Bisa kita bilang-bilang, Ah, oh berarti banyak. cuma aturan ya? Oh berarti boleh dapat aturan. Kampus apa? Bisa. Tergantung dari AKS berarti ini. arahnya mau kemana. Keperawatan. Itu tak buka. Juga cukup Kerjanya yang di apa kata oke, yang lain. Wow. Yang lain. Keren. Saya pengen kelompok yang di hotel, di terbelakang. Paling belakang. Paling belakang. Ayo. Capek ya di ini. Ya. Capek kalau di ini. jadi chef di hotel. Dulu pas kameranya sebelum COVID ya. Rame. Udah dari sana. Mau di situ mas? Mau di situ? Di situ nggak apa-apa. Tapi speakernya bener ya? Jelas ya? Di sini nggak apa-apa.